saya sampaikan ke teman-teman, yakni satu hal yang saya iming-imingkan ke teman-teman di daerah itu, Mbak. Kamu kalau mau mendaftarkan Perisai Demokrasi Bangsa jadi pemantau di kabupatenmu, yang jelas yakni kamu full akses untuk berjejaring, berkomunikasi, belajar dengan semua komisioner KPU maupun Bawaslu. Mungkin karena 2-3 KPU kabupaten kota yang secara inisiatif menghubungi saya untuk menanyakan, ada nggak rencana Perisai mendaftar sebagai pemantau di kabupaten kota tersebut. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih kembali di podcast KPU Jateng untuk episode kali ini untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini sudah hadir di studio podcast salah satu lembaga, pimpinan lembaga yang pada saat pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 juga berpartisipasi aktif dalam proses tahapan. Dan sudah hadir di studio podcast kali ini adalah Ketua Perisai Demokrasi Bangsa, dan langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak M. Riksa Hasbala. Siap, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sekali Pak Riksa sudah bersedia hadir di. Mas aja, Mbak. Oh, Mas aja. Baik. Saya masih cukup muda sepertinya untuk dipanggil Mas. Iya, salah satu tokoh muda Jawa Tengah yang sangat aktif dan tentunya perannya sangat Amin. bisa diperhitungkan di Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir. Kita akan sharing dengan teman pemilih, Mas Rizka. Siap. Mas Riksa ya? Riksa. Mas Riksa. Oke. Kita akan sharing tentang pengalaman-pengalaman Mas Riksa yang tentunya sangat banyak dan tentunya sangat penting untuk diketahui oleh teman pemilih nih, Mas Riksa. Dan apa kabar untuk hari ini Mas Riksa sendiri, dan apa kabar Perisai Demokrasi Bangsa? Alhamdulillah, kabar baik di tengah masa non tahapan dan efisiensi. Kabar baiknya yakni minggu yang lalu, Mbak Nunung, kami dari Perisai Demokrasi Bangsa telah melaksanakan penandatanganan MOU dengan KPU RI di Jakarta. Semoga itu menjadi momentum besar Perisai Demokrasi Bangsa untuk memberikan kontribusi dan keterlibatan kami dalam pemilu dan pilkada di masa yang akan datang. Itu ini kabar baiknya mungkin. Akan ada apa lagi nih dari kerjasama yang sudah dibangun begitu? Banyak hal tentu yang ingin kita kerjasamakan, kita bangun baik dengan KPU maupun Bawaslu. Dalam hal ini dengan KPU tentu kami ingin ikut serta turut terlibat dalam pemantauan atau pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta melaksanakan agenda pendidikan pemilih yang itu memang jadi salah satu core gerakan Perisai Demokrasi Bangsa. Mengingat Perisai Demokrasi Bangsa itu nggak ada generasi milenialnya, Mbak, karena semua generasi Z. Oh, luar biasa. Nggak ada milenialnya, semua generasi Z. Atau mungkin berpotensi di masa yang akan datang generasi Alpha pun akan bergabung dengan kami. Oh, luar biasa. Jadi, nah ini gimana? mungkin bisa langsung dikenalkan juga ini ke teman pemilih nih, Mas Riksa. Perisai Demokrasi Bangsa ini apa sih sebenarnya, bergerak di apa, terus kegiatannya apa aja begitu? Perisai Demokrasi Bangsa ini bisa dikatakan organisasi kepemudaan sejak Januari 2023, relatif baru 2 tahun kami berdiri, Mbak. Bergerak di bidang pendidikan politik, pendidikan pemilih, serta kajian tentang kepemiluan dan demokrasi. Dalam tahapan pemilu maupun pilkada kemarin, kami alhamdulillah terlibat sebagai pemantau pemilu saat pemilu maupun sebagai pemantau pemilihan saat pilkada. Di Jawa Tengah sendiri sebagai pemantau pemilihan gubernur di KPU Jateng dan terakreditasi di KPU 17 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Bahkan mungkin by data saya berani mengkonfirmasi bahwa pemantau pilkada kemarin di Jawa Tengah insya Allah Mbak Nunung bisa cek yang paling besar dan paling banyak terakreditasi di kabupaten kota dari Perisai Demokrasi Bangsa, Mbak Nunung. Nah ini salah satu bukti bisa diperhitungkan di Jawa Tengah ini Perisai Demokrasi Bangsa. Dan tentunya sudah banyak
hasil-hasil dari pemantauan yang tentunya memberikan kontribusi untuk jalannya demokrasi di Indonesia. Tentunya sebagai salah satu lembaga pemantau berpartisipasi aktif. Nah, menurut Mas Rikza sendiri, demokrasi partisipatif bagi perisai demokrasi bangsa ini seperti apa sih? Bagi perisai demokrasi bangsa, demokrasi partisipatif itu kami dalam hal ini masyarakat sipil terlibat tidak hanya sebagai objek ketika kampanye, tidak hanya sebagai pemilih yang nyoblos surat suara di dalam TPS ketika pemungutan suara, tapi lebih dari itu keterlibatan kami sebagai masyarakat sipil dalam semua tahapan pemilu dan pilkada dapat terlibat, entah itu sebagai pengawas partisipatif, sebagai pemantau pemilu, sebagai check and balance penyelenggara pemilu lah. Kalau guyonan kami di pemantau pemilu itu Mbak, kalau Bawaslu itu kan mengawasi peserta pemilu. Kalau pemantau itu ngawasi pengawas atau ngawasi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini pun KPU Bawaslu pun kami independen, kami pun juga turut mengawal independensi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU Bawaslu. Sehingga peran demokrasi partisipatif dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam semua tahapan demokrasi pemilu maupun pilkada, harapannya itu dapat membangun wibawa atau marwah hasil penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu lebih baik ke depan, karena kami sendiri itu mengimani satu hal Mbak. Satu yakni proses yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Pemilu yang baik semoga akan membuahkan pemimpin yang baik pula. Itu yang selalu kami upayakan di semua tahapan pemilu maupun pilkada Mbak Nunu. Karena unpredictable result, tapi predictable proses itu tetap harus dikawal terus ini. Betul Mbak Nunu. Tapi menurut Mas Riksa sendiri, mengapa sih demokrasi partisipatif ini menjadi satu hal yang penting bagi masyarakat? Demokrasi partisipatif menjadi hal yang penting bagi saya ini dalam rangka memupuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan negara ini. Karena pemilu itu kan simpelnya rebutan kekuasaan Mbak. Kalau dulu zaman kerajaan rebutan kekuasaan itu harus dengan tumpah darah kira-kira. Hari ini kan dengan tumpah tinta pemilu kira-kira kan. Jadi konteks rebutan kekuasaan kan sama dengan ini adalah pertaruhan masa depan negara, masa depan daerah kita masing-masing. Kalau kita apatis, kita tidak mau berpartisipasi, kita tidak mau kontribusi, artinya jangan salahkan ketika naudzubillah nanti pemilu menghasilkan pemimpin yang kurang tepat atau kurang baik, ya itu mungkin termasuk dari kesalahan kita yang apatis, tidak peduli, bodoh amat karena menganggap yang penting saya datang nyoblos sudah, itu baik, itu bare minimum lah. Kalau effort dalam hubungan itu katanya itu bare minimum, paling minim. Kalau KPU kan kampanyenya masih dalam tahap ayo nyoblos ke TPS. Ya kan? Kami kampanyenya sudah satu level di atas itu, karena kesadaran yang coba saya bangun di teman-teman generasi muda, khususnya teman-teman yang mau bergabung di Perisai Demokrasi Bangsa. Peran kita tidak hanya sebagai objek ketika tahapan pemilu, tidak sekedar nyoblos, tidak sekedar mengikuti kampanye, tapi lebih daripada itu. Sekecil apapun kontribusi kita, sekecil apapun partisipasi kita dalam perbaikan demokrasi ini, kami meyakini itu pasti berdampak untuk perbaikan masa depan negara Indonesia ini, Mbak Nunu. Tidak hanya datang sebagai pemilih saja, tapi ada hal lain yang tentunya diusung oleh teman-teman dari Perisai Demokrasi Bangsa. Walaupun kami relatif minim pengalaman ya, Mbak. Kan saya bilang kita kan mayoritas generasi Z, yang mungkin oleh generasi di atas kita masih dianggap anak-anak, masih dianggap, kalau di KPU mungkin kami ini masih dikategorikan pemilih pemula, Mbak. Masih dikategorikan. Tapi sepak terjangnya sudah sangat luar biasa. Itu yang saya heran. Jangankan orang lain, Mbak Nunung, saya sendiri heran. Saya tuh tidak menyangka dalam 2 tahun di Jawa Tengah sendiri, ini belum yang di luar Jateng ya, Mbak, saya bicara. Saya bicara di Jawa Tengah sendiri, saya kaget kok bisa nyentuh di angka 17 kabupaten kota yang terakreditasi di KPU. Padahal itu teman-teman daftar sendiri ke KPU, beli meterai sendiri, ngeprint sendiri. Jangan tanya biaya operasional dengan saya, saya juga nggak ada yang membiayai kan. Tapi itu saya melihat ternyata jiwa volunteerisme atau kesukarelawanan teman-teman generasi muda itu masih ada. Saya melihat teman-teman generasi muda di kita itu, mereka hanya butuh diberi ruang dan kesempatan. Dan
beruntung kami Perisai Demokrasi Bangsa mampu hadir untuk memberikan mereka ruang dan kesempatan itu. Saya selalu matur ke semua teman-teman Perisai, Mbak, bahwa Perisai Demokrasi Bangsa besar bukan karena Rizky Hasbala, tapi Perisai Demokrasi Bangsa besar karena teman-teman semua. Mereka yang membesarkan Perisai dengan sendirinya. Saya merasa tidak pernah effort untuk membesarkan organ ini, tapi dalam tahapan pemilu dan pilkada kemarin, organ ini membesar dengan sendirinya, Mbak. Jadi memang antusiasme generasi muda yang masih peduli terhadap pemilu dan pilkada bisa dikatakan cukup tinggi di Jawa Tengah. Pedulian teman-teman pemuda ini memang sebenarnya sangat penting sih untuk jalannya demokrasi ya, terutama di Jawa Tengah yang sangat plural gitu, sangat majemuk, dan tentunya akan membawa efek besar bagi Jawa Tengah sendiri ya. Kalau dari hasil di 2024 sebagai salah satu lembaga pemantau yang tadi sudah disampaikan 17 kabupaten kota sudah mendapatkan akreditasi gitu. Semangat apa yang sebenarnya dibangun oleh Perisai Demokrasi Bangsa ini untuk pelaksanaan pemilu di tahapan pemilu maupun pemilihan? Oke, semangat yang kami bangun dalam tahapan pemilu dan pilkada kemarin, selain yang kita tadi bahas ya, Mbak, semangat untuk perbaikan demokrasi dan lain-lain, itu kan bahasanya agak utopis sekali ya kan. Tapi ya hal yang konkret yang dapat saya pribadi rasakan maupun dapat teman-teman di daerah rasakan, yakni keterlibatan mereka dalam tahapan pemilu dan pilkada sebagai pemantau benar-benar memberikan pembelajaran yang luar biasa, baik untuk kami secara individu, untuk penyelenggara maupun untuk masyarakat secara luas. Akhirnya kami mampu menyerap, mampu menjaring masyarakat sipil, teman-teman muda yang mau peduli terhadap kami. Walaupun sebagian masyarakat awam akan melihat seolah-olah kami itu, Mbak, saya itu seolah-olah diidentifikasi sebagai pegawainya KPU atau Bawaslu. Padahal dapat gaji juga tidak. Ekspektasinya masyarakat soal pemantau itu digaji, itu yang bagi kami itu menjadi tantangan tersendiri. Banyak teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya itu enggak percaya kalau saya jadi pemantau pemilu itu enggak digaji oleh KPU. Mungkin Mbak Nunung bisa klarifikasi juga apakah kami dapat gaji dari KPU, kan seperti itu, Mbak. Itu yang kemarin saya pun heran kok bisa teman-teman terlibat sebanyak itu, karena saya enggak berani berekspektasi dan enggak berani meminta seseorang. Misal nih, Mbak, saya punya teman Mbak Nunung, misalkanlah orang Kendal, saya minta Mbak Nunung untuk, Mbak Nunung tolong dong Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Kendal didaftarkan ke KPU. Saya tidak berani, Mbak, kecuali Mbak Nunung yang minta. Karena kalau saya yang minta, saya harus mikir itu nanti operasionalnya gimana. Betul. Tapi kalau Mbak Nunung inisiatif, izin Mas bisa nggak saya dirikan di Kendal, ya monggo silahkan. Kalau inisiatif sendiri kan artinya tanggungannya masing-masing, dan itu nyatanya grafiknya masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Artinya kalau 17 itu kan sudah hampir 50% kabupaten kota Jawa Tengah dari 35 ya, Mbak. Iya. 45% lebih lah itu. Tapi sebagai generasi muda yang mungkin yang tadi disampaikan pemilih pemula gitu, ada nggak sih kendalanya, Mas, untuk memantau tahapan? Banyak. Nah ini tantangannya nih. Ini mungkin bisa diceritain nih. Kendala dan tantangan yang ya tadi, Mbak, akhirnya cukup menjadikan kami pembelajaran, karena relatif teman-teman itu jadi pemantau pemilu ya baru 2024 ini. 2019 itu kira-kira itu kita baru pertama kali nyoblos lah, sekedar jadi objek aja. Jadi pemantau baru 2024 ini. Kami pun ini di laporan hasil pemantauan kami, evaluasi ini kami sampaikan baik ke KPU maupun Bawaslu. Kami menyampaikan satu hal ke KPU dan Bawaslu. Kami tidak ada soal pemantau ini yang independen tidak mendapatkan support dari KPU dan Bawaslu. Kami tidak ada soal. Cuman kami minta tolonglah, tidak semua pemantau itu mereka punya kecakapan dan pemahaman tentang dunia kepemiluan dan demokrasi. Kalaupun mereka sudah punya keinginan, artinya kami yang masih gagap yaitu soal alat kerja pemantauan yang terbatas, Mbak. Kecuali misal saya anak FISIP, jadi orang-orang berekspektasi saya yang gencar kampanye soal pemilu dan pilkada itu ngiranya kalau saya nggak anak ilmu politik, saya anak hukum. Padahal nggak, keduanya. Itu yang saya sampaikan ke KPU. Kami minta tolong difasilitasi entah sekedar BIMTEK, workshop. Kalau tidak memungkinkan offline ya online enggak apa-apa. Diberikan contoh alat kerja pemantauan seperti apa dan bagaimana. Yang kemarin karena kami tidak mendapatkan itu dari KPU dan Bawaslu, akhirnya secara inisiatif kami pun belajar, berguru, studi tiru dengan lembaga-lembaga pemantau yang lebih senior. Saya belajar tentang alat kerja pemantauan, apa yang mesti dilakukan ketika tahapan
pemilu dan pilkada sudah berjalan, bentuk pemantauan yang langsung dan tidak langsung itu seperti apa dan bagaimana. Itu yang mungkin tadi saya sampaikan, ketidaktahuan kami di hal tersebut menjadikan lebih tepatnya menuntut kami untuk belajar lebih, dan itu mungkin yang kami nikmati, Mbak Nunung. Tapi ini ya, bisa mengikuti semuanya meskipun mungkin ini kayak kalau istilah Jawanya babat alas begitu kan ya. Betul, syukur alhamdulillah kami bisa mengikuti dan menyesuaikan ritme yang ada. Karena ini babat alas, ya itu tadi yang Mbak Nunung sampaikan. Banyak orang hari-hari ini yang bertanya, apalagi ketika kami kemarin tanda tangan MOU dengan KPU RI. Ya. Kan itu 4 lembaga, Mbak, JPPR, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, sama APD. Senior-senior semua. Ibarat kata kalau saya ini siswanya, beliau itu guru-guru saya. Sedangkan kami kemarin MOU dengan KPU RI sebagai mitra yang 4 lembaga ini seolah-olah sejajar. Itu yang saya kemarin itu sampai kok merinding ya, kok terharu ya, saya bisa sampai di titik itu. Dan saya pun mendengar banyak pertanyaan yang aneh masuk di telinga saya. Perisai Demokrasi Bangsa ini siapa? Perisai Demokrasi Bangsa ini apa? Kok tiba-tiba muncul tanda tangan dan muncul dengan KPU RI? Karena kami tidak tumbuh dari atas, Mbak. Kami tumbuh dari bawah. Jadi kami itu bukan nasional yang membentuk provinsi dan kabupaten, tapi kami dari kabupaten bentuk provinsi bentuk nasional. Sampai akhirnya hari ini perisai sudah ada di 9 provinsi lah. 9 kurang provinsi. lebih, Mbak. Dan salah satunya Jawa Tengah yang paling basis dan paling kuat ya kayaknya nih. Karena memang berangkatnya dari Jawa Tengah. Nah, kurang bangga apa coba pemilih di Jawa Tengah punya pemuda-pemuda yang aware sama demokrasi, jalannya pemilu kayak gitu. Ini tentunya butuh effort yang sangat tinggi nih, Mas Riksa. Sangat. Harus meluangkan banyak hal. Nah, ini tenaga, yang luar biasa. Waktu, uang mungkin kan. Tapi ya worth it lah, Mbak, itu. Oh ya. Karena ini mumpung saya selalu menyampaikan ke teman-teman, mumpung kita ini masih bujang ya kan, belum berumah tangga, belum nikah, tanggungan kita itu kan ya diri kita sendiri. Belum ada tuntutan misal menafkahi anak orang kan enggak. Jadi saya selalu menyampaikan ke teman-teman, kalau kita jalan itu nunggu ada uangnya, nunggu ada bayarannya, ya kita nggak jalan-jalan. Kita nggak akan belajar. Siapa tahu, saya selalu, bahkan satu momen saya ditanya oleh staf Bawaslu, ditanya, Mas Riksa nggak daftar PPK atau Panwascam Pilkada? Saya jawab, saya kalau daftar Panwascam atau PPK, saya minder dong, Mas, datang ke kantor KPU Jateng, Bawaslu Jateng, udah gini saya kan. Kalau sebagai pemantau kan karena kami statusnya mitra, bagi kami itu lebih berharga daripada gaji bulanan yang diterima oleh PPK maupun Panwas. Sama bahkan halnya dengan kalau saya kemarin daftar sebagai PPK atau Panwascam, nggak mungkin kira-kira minggu kemarin saya bisa tanda tangan MOU dengan KPU RI. Kira-kira kan seperti itu, Mbak. Walaupun teman-teman, nah ini cerita yang agak unik. Saya sampaikan, saya tidak memungkiri teman-teman yang di pemantau pemilu itu sebagian dari mereka ada yang daftar PPK atau PPS, mereka belum beruntung, tidak keterima. Akhirnya mereka melampiaskan energi mereka, keinginan dan kemauan mereka melalui pemantau pemilu di Perisai Demokrasi Bangsa ini. Tetap jadi wadah dong. Bersyukurnya tetap menjadi wadah untuk berkontribusi dengan caranya masing-masing. Seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali. Dari pemantauan-pemantauan yang sudah dilakukan khususnya di Jawa Tengah, apa nih yang ditemukan oleh Mas Riksa dan teman-teman? Saya coba nyoroti satu case yang paling monumental dan menguras tenaga kami paling lama kemarin ya, Mbak. Apa nih? Kotak kosong di Jawa Tengah ada 3 kabupaten kan? Sukoharjo, Banyumas, Brebes. Yang lebih saya soroti lagi Brebes coba. Yang paling fenomenal mungkin kotak kosong, yang dimana kotak kosong itu bahkan ada yang jadi bohirnya kira-kira, ada yang backup dananya. Yang kami heran waktu itu, kami sebetulnya awalnya mau cuek, Mbak, tapi terusiknya karena satu ketika ada pengurus kami, Bendahara Perisai Demokrasi Bangsa Brebes, menerima sertifikat akreditasi dari KPU. Dia pulang, tiba-tiba ditanya oleh tetangga dan masyarakatnya sekitar, bahkan PPK-nya itu juga nanya, kamu sejak kapan jadi LSM
untuk ngawal kotak kosong. Saya bingung, kok statementnya jadi LSM ngawal kotak kosong. Saya tanya, emang di Brebes ada apa? Rupanya ada pemantau pilkada yang disiapkan oleh kotak kosong. Perisai Demokrasi Bangsa anggota pemantaunya 7 orang, yang sebelah anggota pemantaunya 300 orang. Udah nggak apple to apple. Wah, meletup saya kan. Saya tinggal semua aktivitas di Semarang dan kabupaten kota lain. Saya konsultasi dengan beberapa komisioner di provinsi. Saya datang ke Brebes 5 hari, saya full di sana untuk mengajukan gugatan. Ini agak unik juga sih, pemantau gugat pemantau. Karena kami merasa harga diri kami terusik. Kami seolah-olah dianggap mereka yang tidak netral, kami ikut kena getahnya. Sedangkan pemantau kan harus independen, Mbak. Harus independen, tidak berpihak dan tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon lainnya. Akhirnya dengan segala daya dan kemampuan kami yang ada, 5 hari kami di Brebes mengajukan gugatan sampai akhirnya kemenangan kami, yakni ketika KPU Brebes ketok palu di plenonya mencabut akreditasi lembaga pemantau yang tidak netral tadi. Bersih tegang itu, Mbak. Kami pertama datang ke KPU itu posisinya kantor KPU lagi di demo 1.000 orang soalnya, bawa keranda mayat, gitu kan. Saya pakai PDH perisai waktu itu sampai tak lepas karena agak takut kan pemantau pemilu. Kok unik ya di Brebes ini, nggak salah saya milih Brebes untuk wahana belajar dan mencoba untuk show of force lah ya istilahnya. Sampai 5 hari proses kita di sana, ya syukur membuahkan hasil sesuai yang kami harapkan. Apakah ini jadi satu pembuktian untuk teman-teman di perisai bahwa perisai adalah salah satu lembaga yang independensinya nggak bisa ditawar lagi? Bisa dibuktikan, Mbak. Bahkan kalau orang lain bertanya-tanya, jangankan orang lain, saya sendiri aja nggak tahu kok bisa selama 2 tahun ini perisai ini berjalan dengan mandiri, dengan inisiatif dan uang saku pribadi ketua di kabupaten kota masing-masing, karena saya juga nggak punya kemampuan untuk menanggung operasional mereka. Yang membuat teman-teman bisa bernafas lega itu ya sekedar sekecil kalau diundang KPU FGD, diundang rakor, ada transportasinya, udah nggak lebih dari itu. Tapi yang lebih penting dari itu yang saya sampaikan ke teman-teman, yakni satu hal yang saya iming-imingkan ke teman-teman di daerah itu, Mbak. Kamu kalau mau mendaftarkan Perisai Demokrasi Bangsa jadi pemantau di kabupatenmu, yang jelas yakni kamu full akses untuk berjejaring, berkomunikasi, belajar dengan semua komisioner KPU maupun Bawaslu, karena kita statusnya mitra dan kamu akan lebih dihargai daripada kamu jadi PPK. Kalau kamu jadi PPK, statusmu itu sudah antara atasan dengan bawahan, gesturnya udah beda. Tapi kalau kamu jadi mitra, maka penerimaannya dan proses pembelajarannya pun akan berbeda. Itu yang akhirnya teman-teman memang dapat merasakan. Mereka dapat belajar banyak, mereka dapat berdiskusi, dapat berkonsultasi, dapat menyerap ilmu dari semua komisioner KPU dan Bawaslu di kabupaten kota masing-masing. Dan terbuka ya penyelenggara di kabupaten. Alhamdulillah banyak disambut baik. Bahkan mungkin ada beberapa KPU kabupaten kota yang nelpon saya, Mas Riza, kok di kabupaten saya nggak ada perisai, tolong didaftarkan. Aduh, pusing kan saya, siapa ya yang berpotensi. Akhirnya 1-2 momen saya cek ombak aja, saya tawarkan di grup, ada nggak yang dari kabupaten ini mau nggak menawarkan, kan? Akhirnya ada teman-teman yang menyambut umpan tersebut. Ada mungkin 2-3 KPU kabupaten kota yang secara inisiatif menghubungi saya untuk menanyakan ada nggak rencana perisai mendaftar sebagai pemantau di kabupaten kota tersebut. Tentu ini apresiasi kami dan ucapan terima kasih kami kepada KPU yang menyambut baik dan menggandeng lembaga-lembaga yang mau dan berkenan terlibat sebagai pemantau, Mbak Nunu. Sebagai lembaga pemantau yang tentunya menjadi mitra tadi yang disampaikan oleh Mas Riza, rekomendasi apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat sipil dalam pelaksanaan proses tahapan ini? Tahapan yang kemarin atau yang akan datang ini, Mbak? Tentunya belajar dari tahapan yang kemarin untuk tahapan yang selanjutnya nih. Hal yang mungkin bisa kami sampaikan ya, Mbak, dari pengalaman pembelajaran yang kami dapatkan saat melakukan tahapan di pemantauan pemilu maupun pilkada,
tentu di masa non tahapan ini kan orang-orang banyak curiga, Mbak. KPU Bawaslu kerjaannya ngapain 5 Ya. tahun, apalagi pemilu serentak kan, Ya. 2024. Kalau nggak serentak kan pilkada masih ada random kan tahunnya, KPU masih ada aktivitas. Kalau ini kan KPU di suudzoni, KPU Bawaslu makan gaji buta. Tenang, kami ada di belakang KPU dan Bawaslu untuk membela itu. Kami yang mengklarifikasi kepada banyak masyarakat bahwa tugas KPU dan Bawaslu itu tidak sesimpel hanya ketika tahapan. Maka kami sampaikan bahwasanya hari ini kegiatan-kegiatan semacam pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kami pun mendorong teman-teman masyarakat sipil untuk mengecek secara berkala apakah data mereka masih masuk di DPT-nya KPU, apakah yang paling rawan itu kan ketika data kita tiba-tiba masuk di salah satu di sipol, Mbak. Nyasar nggak tahu dari mana dapat KTP, masuk di anggota partai politik. Kalau kita tidak secara berkala melakukan pengecekan, biasanya masyarakat sendiri yang repot. Biasanya nanti menjelang daftar P3K atau daftar ASN, marah-marah teriak-teriak ke kantor KPU kan begitu. Padahal mestinya itu hal yang bisa diantisipasi. Lalu langkah-langkah lain tentu kalau di KPU ada pendidikan pemilih, di Bawaslu ada pendidikan pengawasan partisipatif. Kami mendorong dalam hal ini masyarakat, entah itu pimpinan ormas, pimpinan lembaga pendidikan, pimpinan LSM atau pimpinan organisasi apapun itu, kami mengajak mereka semua untuk ayo kita gandeng KPU, kita gandeng Bawaslu sebagai mitra untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan pemilih, memberikan edukasi pendidikan pengawasan partisipatif. Dan tentu saya pun sangat melihat dan sangat menyadari pasti KPU dan Bawaslu ketika diminta jadi narasumber pendidikan pemilih misal, pasti akan dengan senang hati dan tanpa biaya kan, seperti itu kira-kira, Mbak. Kan banyak kepala sekolah atau pimpinan pondok pesantren atau pimpinan ormas yang mungkin informasi itu belum tersampaikan. Mungkin mikirnya kalau ngundang KPU dan Bawaslu nanti masih mikir transportnya, operasionalnya, padahal enggak. Kalau justru malah KPU yang mungkin berterima kasih karena telah dibantu untuk melakukan kegiatan pendidikan pemilih. Itu yang mungkin banyak ruang-ruang yang bisa dikolaborasikan oleh masyarakat sipil dengan KPU dan Bawaslu di lingkungan komunitas, organisasi atau lembaga mereka masing-masing dalam rangka melaksanakan pendidikan pemilih itu tadi, sambil kita nunggu revisi undang-undang pemilu setelah putusan MK kemarin, Mbak. Iya, betul sekali, itu masih kita tunggu sih. Tapi di sela-sela itu tetap KPU menggait pihak-pihak terkait, seperti salah satunya Perisai Demokrasi ini yang bisa menjadi penyambung lidahnya KPU lah untuk melakukan pendidikan pemilih. Dan itu salah satu upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Dan partisipasi itu kan nggak hanya sekedar datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, tapi harapannya memberikan kontribusi nyata untuk daerahnya, seperti yang dilakukan oleh Perisai Demokrasi Bangsa nih. Dan tentunya punya harapan dong Perisai Demokrasi untuk teman-teman pemilih. Apa nih mungkin bisa disampaikan, mungkin ini ya, harapan-harapan itu kan nggak hanya ayo kita menggunakan hak pilihnya, ayo kita aware dengan demokrasi gitu, tapi mungkin minta dorongan nyata deh dari tokoh muda di Jawa Tengah. Harapan atau dorongan untuk teman-teman generasi muda atau untuk masyarakat sipil secara umumnya ya, Mbak. Saya selalu menyampaikan satu hal saja sih. Kami dalam hal ini Perisai Demokrasi Bangsa mengajak seluruh elemen masyarakat, walaupun dari semua generasi sebetulnya, tapi mayoritas nyatanya memang yang terlibat dari generasi Z, dari lintas organisasi, lintas agama, suku dan budaya, untuk terlibat, yang berkenan terlibat bersama kami di Perisai Demokrasi Bangsa menjadi mitra strategisnya KPU, Bawaslu, Kesbangpol untuk melakukan kegiatan seputar kepemiluan dan demokrasi, entah itu pendidikan pemilih, pendidikan politik, pendidikan pengawasan partisipatif atau sejenisnya. Anggaplah ini menjadi wahana pembelajaran yang cukup besar untuk masyarakat sipil, karena per hari ini Mbak Nunung, saya hampir setiap minggu itu pasti menerima permintaan, entah dari provinsi A, kabupaten B, provinsi C, menerima permintaan, dan saya juga apresiasi yang sungguh tinggi kepada segenap masyarakat dan teman-teman generasi muda yang mau dan berkenan untuk bergabung dengan kami, dengan Perisai Demokrasi Bangsa, untuk turut serta terlibat dalam melakukan perbaikan proses demokrasi yang ada di negara ini. Karena gini Mbak Nunung, saya pun awalnya mikir kalau pemilunya itu serentak 2024, otomatis kegiatan kita nanti jadi pematuh hanya akan 5 tahun sekali. Tapi ketika ini sudah ada nafas lega, putusan MK itu kan satu sisi
positifnya ada, negatifnya ada, tinggal kita nunggu. Kalau memang jadi nanti pemilu dan pilkada jadi setiap 2,5 tahun, artinya kan hampir setiap tahun ada tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Ini yang saya soroti dan kami mengajak semua elemen masyarakat untuk kita kawal bersama-sama revisi undang-undang pemilu yang akan digodok oleh Komisi 2, kita kawal bersama-sama apa nanti hasil dari putusan MK 135 tersebut. Kalau memang nanti pemilu dan pilkada jadi setiap 2,5 tahun, tiap tahun ada tahapan, nah itu menjadi ruang yang semakin besar untuk masyarakat sipil, untuk teman-teman generasi muda terlibat sebagai mitra, sebagai pemantau di KPU maupun Bawaslu. Mungkin itu Mbak Nunung. Kalau bukan dari pemuda, mau dari siapa lagi? Betul. Kita mendapatkan kontribusi nyatanya. Mas Riksa, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Kita masih menantikan kehadirannya untuk sharing dengan teman pemilih nanti di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih kembali Mbak Nunung. Jangan kapok-kapok, jangan bosan saya dolan-dolan ke KPU Jateng ya. Sangat terbuka untuk teman-teman muda, khususnya teman-teman yang aware dengan demokrasi di Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu Mas Riksa. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Mas Riksa Hasbalah, Ketua Perisai Demokrasi Bangsa. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.